Warga di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya dihebohkan dengan suara dentuman misterius kemarin malam. BMKG masih mencari dari mana sumber dentuman misterius. Suara dentuman misterius terdengar di sejumlah wilayah Jakarta Minggu malam. Sejumlah warganet mengabarkan bahwa mereka mendengar dentuman yang membuat jendela bergetar. Kebanyakan yang mendengar dentuman merupakan warga Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. BMKG lantas mencari sumber dentuman. Menurut BMKG, dari hasil monitoring, tidak ada catatan aktivitas gempa di Jakarta dan sekitarnya kemarin malam. BMKG menduga suara itu bersumber dari petir. Sebelumnya, hujan mengguyur ibu kota sejak Minggu siang. Dentuman juga pernah terdengar pada 11 April lalu saat dini hari. Dentuman cukup keras terdengar beberapa kali dari langit Jakarta, bahkan terdengar hingga Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warganet menceritakan di media sosial kesaksian saat mendengar dentuman. Awalnya sebagian warganet menduga dentuman berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Namun, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan tidak terdengar suara dentuman dari pos pengamatan Gunung Anak Rakatau. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa yang menyebabkan suara dentuman terdengar keras oleh warga Jakarta? Kami akan membahasnya dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono. Selamat sore, Pak Daryono. Selamat sore, Mas. Pak Daryono, sudah ada jawabankah penyebab atau sumber dari dentuman semalam? Iya, jadi kita masih seperti yang malam ya, bahwa BMKG memiliki beberapa alat yang bisa memantau fenomena alam, dalam hal ini gempa bumi, karena tugas BMKG adalah mengamati gempa bumi, kemudian memonitor cuaca, kemudian termasuk juga petir. Jadi alat-alat ini sudah kita pasang, dan yang pasti tadi malam itu bukan karena gempa, karena memang gempa dangkal itu bisa menimbulkan dentuman ya, tetapi gempa dangkal itu menimbulkan dentuman bisa hanya karena semalam itu monitoring lokasi sensor kita yang berada di Jakarta, yang itu terletak di Titik Bogor dan di Pondok Aren Tangerang Selatan itu tidak mencatat adanya aktivitas seismik. Artinya dari aspek seismik atau gempaan sudah jelas tidak ada buktinya. Kemudian waktu yang sama itu saat laporan masyarakat itu kita cek lightning detector kita, artinya catatan petir, dan ternyata ada beberapa aktivitas petir, tapi sumbernya ada di Bogor. Jadi dalam hal ini saat ini kita masih menduga bahwa itu aktivitas petir, tapi yang pasti kita belum tahu sebenarnya sumbernya, tetapi data kami menunjukkan bahwa saat itu ada catatan aktivitas petir di Bogor, bersamaan dengan waktu-waktu dilaporkannya adanya dentuman itu. Baik, Pak Daryono, apa saja sih Pak aktivitas alam atau fenomena alam yang bisa menyebabkan dentuman ini yang terjadi, yang terdengar mungkin beberapa kilometer atau jauh dari pusat aktivitas alam ini, Pak? Ada beberapa ya, Mbak ya. Jadi seperti aktivitas erupsi gunung api misalnya, kemudian letupan eksplosif dari sebuah gas ya, itu bisa juga. Kemudian juga petir juga bisa. Kemudian adanya jatuhan dari langit juga bisa, seperti meteorit juga menimbulkan seperti ledakan juga. Itu adalah fenomena alam yang bisa menimbulkan bunyi dentuman. Nah, sebenarnya ini kan sudah beberapa kali terjadi ya. Catatan saya sudah terjadi di pertama kali itu ada yang di sekitar Bogor sampai ke Sukabumi, kemudian kayak Jakarta juga, Bekasi, kemudian di Solo juga pernah, kemudian di Bandung juga pernah, kemudian yang tadi malam itu ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, sebenarnya kita jika ingin meneliti hal ini bisa, kita tidak hanya BMKG saja, tapi lintas institusi ya, baik itu BMKG, kemudian Badan Geologi, dalam hal ini Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi, kemudian LAPAN, kemudian universitas juga
TNI. Jadi ini semua perlu ada sebuah kajian komprehensif. Kalau perlu kita memasang instrumen baru, misalnya infrastruktur misalnya, jadi itu bisa melokalisir sumber ledakan itu. Baik. Dan ini ya. Pak Daryono, benarkah ini ada hubungannya dengan petir yang terjadi di Gunung Salak semalam? Apakah ada hubungannya, Pak? Yang pasti untuk memastikan kita tidak bisa, tetapi hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa saat dilaporkannya terjadi dentuman oleh warga itu, alat kami mencatat beberapa aktivitas petir yang bersumber di Gunung Salak dan sekitarnya. Jadi kami tidak membenarkan bahwa itu sumbernya adalah petir, tetapi saat kejadian semalam itu memang alat kami mencatat sejumlah aktivitas lightning yang ada di Gunung Salak dan sekitarnya. Tapi kalau misalnya memang berkaitan dengan petir yang terjadi di Gunung Salak semalam, apakah petir yang terjadi semalam itu berbeda dengan petir-petir yang biasanya terjadi selama ini, Pak? Sama. Daryono. Sama, Mas, sama. Jadi ya, itu kan fenomena kelistrikan udara ya. Jadi sama. Jadi lompatan muatan listrik. Jadi listrik udara. Jadi itu memang sama. Nah, itulah alatnya, alat kami. Jadi BMKG memang kita tidak akan berspekulasi, tapi yang pasti saat kejadian dentuman yang dilaporkan warga itu, alat kami mencatat aktivitas petir dan itu berlokasi di Bogor. Gitu. Pak Daryono, dentuman seperti ini bukan kali pertama terjadi. Sebenarnya Pak Daryono, perlukah dentuman seperti ini diwaspadai oleh masyarakat? Kalau melihat kejadian kemarin kan kejadian dentuman ini tidak diikuti dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan kerusakan ya, tidak. Jadi kita sudah mencatat itu yang pertama kali pernah terjadi di Bogor sekitarnya juga, kemudian ada di Jawa Tengah di sekitar Solo, kemudian di Bandung juga, kemudian tadi malam. Toh juga akhirnya tidak diikuti sebuah kejadian yang luar biasa ya, dan tidak ada sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Jadi ya tampaknya itu sebuah fenomena yang sebenarnya memang tidak ada aktivitas vulkanoloid di Gunung Salak ya, Pak ya? Nah, inilah maksudnya tadi kan saya sampaikan bahwa untuk menjawab ini tentu saja tidak hanya BMKG saja, tapi lintas institusi baik itu Badan Geologi, di sini dalam hal ini BPMBG, kemudian Lapan juga yang mengurusi terkait dengan keantariksaan, kemudian perguruan tinggi, bahkan mungkin dari TNI juga perlu dilibatkan di dalam kajian-kajian sumber dentuman ini. Jadi sebuah kajian komprehensif multi lintas sektor. Baik, kita akan tunggu selanjutnya informasi dari BMKG. Terima kasih Pak Daryono dari BMKG. Selamat sore Pak Daryono.